Apa hukum sholat tahiyatul masjid? Kelemahan kita ini ngerti hukumi sunnah tapi nggak ngerti dalil yang mendasari itu sunnah. Ngerti sunnah tapi nggak ngerti lawannya. Ada nggak yang mengatakan selain sunnah? Ini kelemahan kita dan harus jangan semisal itu. Kami ketika ngajar kuliah di pesantren kami S1, kami ngajar Bidayatul Mujtahid. Kami tekankan sekali karena kami ngajar Bidayatul Mujtahid bukan pakai SKS tapi baca ala thariqat Yaman. Jadi sekolah kuliah tapi gaya Yaman. Belajarnya gaya Yaman. Talaqi bil kutub. Talaqi dengan kitab, baca. Kami tekankan harus hafal, harus dihafal. Nahwu harus dihafal, akidah harus dihafal, usul harus dihafal. Keluaran pesantren harus hafal usul minum usul, qawaid fikih, akidah sekian, matan harus dihafal. Keluar pesantren benar-benar mumpuni dan harus begitu. Jadi jangan keluar pesantren ditanya masalah hukum nggak bisa menjawab, ditanya dalil nggak bisa menjawab. Ini harus kita, karena salafi kuat diletak keilmuan, harus kuat keilmuan. Taib. Hadis ini termasuk dipakai dalil oleh jumhur ahli ilmi bahwasanya salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Berbeda dengan madhabnya Dhahiriyah yang dikuatkan oleh Al-Imam Syaukani dalam kitab Nail Autar, dikuatkan oleh Imam Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, dikuatkan oleh banyak para ulama, dan guru kami Syekh Mubil pun mengatakan salat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Wajib. Jelas? Apa yang mendasari hukumnya wajib? Datang perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yaqulu Rasul alaihi salatu wassalam an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah satu di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, enggak boleh duduk, hatta yusalli rakaatain, sehingga dia salat 2 rakaat. Fi riwayatin fal yusalli rakaataini, maka hendaknya dia salat 2 rakaat. Dan kaidah usul fikihnya, asal perintah adalah berfaedah wajib. Belajar usul fikih belum anak-anak? Belum? Ayo insyaallah. Asal perintah berfaedah wajib. Maka berpedoman ulama-ulama Dhahiriyah dan juga yang lain, asal perintah berfaedah wajib. Berarti orang yang masuk masjid lalu nggak sholat 2 rakaat dihukumi apa? Dosa. Antum masuk masjid sholat 2 rakaat nggak? Yakin? Bendino setiap hari. Ya alhamdulillah. Ini pendapat mayoritas para ulama, jumhur ulama mengatakan sunnah. Di dalam kaidah usul, asal perintah itu berfaedah wajib, dan tidak mungkin wajib menjadi sunnah kecuali ada dalil yang memalingkan wajib menjadi sunnah. Begitu kaidahnya. Kayak u'ful liha khaliful majus, peliharalah jenggot, fi'il amr. Karena itu fi'il amr berarti memelihara jenggot duduk sunnah tapi wajib karena ada perintah, dan asal perintah itu berfaedah wajib. Begitu pula asal perintah bagi orang yang masuk masjid hendaknya sholat 2 rakaat, berarti ini perintah. Tidak boleh orang memalingkan sunnah wajib menjadi sunnah kecuali ada pemaling. Jumhur mengatakan aku punya pemalingnya. Mana itu? Hadis yang kita baca tadi, hadis Abi Waqid al-Laisi. Dari sisi mana? Dari sisi 3 orang tadi langsung masuk dan langsung duduk tidak sholat.
Maka ini namanya ikrar, pengikraran Nabi. Pengikrarannya Nabi. Ya, Nabi diam dan melihat dan tidak mengingkari. Itu menunjukkan sebuah pemaling dari wajib menjadi apa? Menjadi sunnah. Jelas? Al-Imam Syaukani dalam kitab Nail Autor mengkritik pendapat jumhur ini. Dalil jumhur dikritik sama Al-Imam Syaukani. Apa kata Al Syaukani? Gak bisa. Hadis Abi Waqid ini gak bisa kamu jadikan dalil, gak bisa. Lu kok bisa? Gak bisa gimana? Ada kemungkinan 3 sahabat tadi sholat di amperan masjid. Nah, selesai sholat baru masuk. Maka kaidah usul fikih, wa idza tatarraqal ihtimal batalal istidlal. Kalau andai kata ada sebuah lafaz hadis yang ada kemungkinan dan kemungkinan, gak bisa berdalil dengan hadis yang ada kemungkinan-kemungkinan. Paham ya? Maka berarti hadis Abi Waqid Al-Laitsi tentang 3 sahabat tadi masih ada kemungkinan. Kemungkinan mereka langsung duduk dan kemungkinan yang kedua mereka sholat di emperan masjid. Berarti nggak bisa dipakai dalil. Syaukani dibantah lagi. Gimana bantahannya? Nggak bisa semua hadis antum kasih kemungkinan-kemungkinan. Karena dalam kaidah usul fikih juga kita itu beramal dengan zahirnya hadis. Al-amalu bi zahiril hadis, mengamalkan sesuai dengan zahirnya hadis muqaddam daripada ihtimal, lebih dikedepankan daripada kemungkinan-kemungkinan. Zahirnya hadis apa? Mereka langsung masuk. Andai kata mereka itu sholat di emperan masjid, tentunya Abu Waqid Al-Laitsi akan ceritain mereka sholat di emperan dulu baru masuk, kan begitu. Sedangkan tidak ada pemberitaan yang demikian itu menunjukkan dalil nggak boleh ngewe hadis kemungkinan itu nggak boleh, harus sesuai dengan zahirnya hadis. Dari situ pendapat yang kuat wallahu taala alam setelah dibahas ya dan dikaji ya secara akwal para ulama dan kitab-kitabnya, dan saya tulis di buku saya Dakhirah Nafisa fi Ahkamil Ibadat, simpanan yang berharga berkaitan dengan hukum-hukum ibadah. Maka pendapat yang paling kuat adalah hukumnya sunnah, tidak wajib. Berarti dari hadis ini kita bisa belajar hukum sholat tahiyatul masjid hukumnya apa? Sunnah berdasarkan hadis ini. Harus tahu loh hadis ini. Jangan katanya ustadz. Berarti jangan apa hukum salat tahiyatul masjid sunnah. Kata siapa? Kata ustadz. Keliru lah. Harusnya qala Rasulullah. Rasulullah ngomong ini. Rasulullah bilang begini. Jangan kata ustadz. Tip. Nah. Keutamaan yang kedua.